akan city tour ke Masjid Quba, kemudian ke kebun kurma dan juga ziarah ke makam syuhada Uhud. Oke, Mbak Ayu. Tarik. Waalaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Mana anta? Sudan. Sudan. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Nah, bisnya masih kosong. Ayo jamaah ditunggu ya. Alhamdulillah jamaah sudah sampai di Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Pahalanya adalah seperti pahala umrah. Insyaallah ini masih awal musim umrah, jadi keadaan di Masjid Quba alhamdulillah masih longgar. Dan kita di sini memang masih pagi-pagi, jam 7 sudah sampai di Masjid Quba. Nah, jamaah sama-sama mau melaksanakan sholat. Ayo, ayo ikutin yang di ini. Rasulullah mantatahara min baitihi, siapa orang yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya adalah seperti pahala melaksanakan ibadah umrah. Semoga semua sahabat-sahabat bisa sholat di Masjid Quba ya, masjid yang sangat dicintai Rasulullah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dari sini silau. Ya. Hidupnya ke sana. Haji kacamatanya pakai nggak apa-apa? Pakai aja ya. Biar nggak silau. Iya. Oke, halo. Ayo. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di Masjid Quba untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid dan juga salat sunnah duha. Ini beberapa jamaah yang sudah punya wudhu sudah masuk. Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Agustus kami bersama rombongan jamaah umroh melaksanakan sholat sunnah duha tahiyatul masjid di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan dulu Nabi setelah di Makkah diusir, diancam, dan kemudian sampai di sini disambut dengan sangat luar biasa. Dan yang Nabi pertama kali dibangun adalah bukan rumah tapi adalah masjid, agar kita semua selalu dekat dengan masjid dan senantiasa menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam untuk memakmurkan. Inilah keadaan jamaah yang sedang melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Masya Allah, tabarakallah, masjidnya sangat nyaman sekali, sangat indah, karpetnya bersih, Masya Allah. Semoga saya dan kita semua bisa membangun masjid untuk kepentingan agama Islam. Insya Allah. Nah, interiornya juga Insya Allah bagus banget. Dan sekarang sedang ada perbaikan dan perluasan Masjid Quba. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Kita akan keluar Masjid Quba. Ini area pelatarannya. Insya Allah. Assalamualaikum. Jazakumullah. Ya apa Bang? Tuh. Apa Bang? Asalnya. Oh, Masya Allah ya, dapat hadiah. Nikmat. Pak Haji, kurmanya ngambil. Mana? Tuh, kurmanya Pak Haji. Ngambil. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah ya. Alhamdulillah selesai kita melaksanakan sholat duha, sholat tahiyatul masjid di Masjid Quba bersama rombongan. Dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke kebun kurma.
Boleh, tadi bagian ntar ya, di sini bagian. Oke, udah semua ya Bapak Ibu ya? Saya akan melanjutkan tadi sebelum kita masuk Masjid Quba, saya sudah menyampaikan bahwa masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Jadi bisa ngebayangin, yang ngebayangin Nabi seperti apa, sahabat seperti apa, ngebangun masjid zaman itu. Kenapa Nabi ini selalu yang dibangun itu masjid, bukan rumah? Seandainya Nabi mau bangun istana, pasti bisa bangun istana. Artinya bahwa kita sebagai umat Islam, jika kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah, maka jangan jauh-jauh dari masjid. Ya Bapak Ibu ya, kalau bikin rumah, cari tanah yang dekat dengan masjid. Kemudian jika sudah azan berkumandang di masjid, maka jangan lama-lama di rumah, langsung berangkat ke masjid. Karena bapak yang soleh itu adalah bapak yang sholatnya di masjid. Kalau bapak sholatnya di rumah, maka jadi bapak yang solehah, bukan bapak yang soleh. Nah, maka cita-cita nih dari sekarang, minimal kita nih bisa bangun masjid atau bangun musola. Kalau kita nggak bisa bangun sendirian, kita bangun rame-rame, kita bangun bersama-sama. Karena kata Rasulullah, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan rumah di surga. Jangan sampai Bapak Ibu kita nanti di surga gelandangan Bapak Ibu. Bu, ya Pak, jangan sampai kita gelandangan, nggak punya rumah di surga. Ya, maka kita harus punya rumah, dan rumah kita harus yang bagus dengan cara membangun masjid. Alhamdulillah kita sudah berada di kebun kurma. Ya, di sini banyak juga yang jualan apa nih? Ini apa nih Mas? Bakso. Baksonya belum ada. Aduh, waduh, berapa menit lagi? Kalau habis dari dalam mungkin siap. Oke, siap. Jawa Tengah Cilacap. Masya Allah, terkenal. Palingan nomor 1 di Madinah. Masya Allah. Bisa online nggak pesennya? Nah itu makanya kalau online sepertinya belum ada ini. Belum ada ya. Kalau bisa online enak Mas. Nanti saya di hotel diantar enak tuh. Iya. Nomor 1 di Madinah. Di Madinah. Kalau di luar sana udah biasa. Kalau di sini luar biasa. Luar biasa. Makanya di kebun kurma. Udah biasa-biasa. Nah ini adalah kepala suku yang ada di Madinah. Ustaz Hariri, sesepuh Pan Diego. Ya, kebun kurma Abu Payusol. Masya Allah. Jadi beda PO, bus, beda tempat singgah. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang sama yang Mazaya di itu, yang bakso kemarin. Yang ada unta di sini nggak ada unta ya, karena Unta adanya. adanya Ustaz Hariri. Pengembala. Silakan Bapak Ibu, acara pilih-pilih Bapak Ibu. Yang penting Ya. Masya Allah. Heboh banget. Oh, ya. Kita beli nggak? Belanja dong ya. Biasanya cuma nontonin drama doang. Mau belanja apa? Pengen belanja rumah. Hah? Pengennya beli coklat sih. Buat Kayla pengen beli coklat. Ayo, bayarin ya. halal. Mau beli kurma mudanya nggak sekalian? Cari Galaxy aja. Coklat Galaxy. Dan para jamaah dengan cuaca yang adem, sudah pakai kacamata, sudah pakai payung. Ayo, monggo. Ayo.
Nanti belanjanya nanti ya, kita ziarah dulu. Kita foto bareng dulu. Menghadap ke sini, Bapak Ibu, menghadap ke sini. Yang kanan kurang naik dikit. Ya. Masya Allah. Oke ya. Nih, Bu Dinda yang foto. Ya, kita sudah sampai di Jabal Uhud. Nih, jamaah sedang bersiap-siap untuk ziarah ke makam syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, di sana ada Jabarumat, ya. Ada Jabarumat, tempat pasukan pemanah di atas bukit. Ya. Nah, di sini. Kita sekarang akan ke Maqbarah Syuhada Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berdarah, tempat di mana Rasulullah giginya patah. Kalau kita hari ini bisa sholat, bisa merasakan ibadah, dan Islam sampai ke Indonesia adalah jasanya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang meninggal di situ. Sampai sekarang darah syuhada Uhud masih mengalir. Kenapa? Karena memang mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal adalah sahabat-sahabat terbaik. Mari jemaah sekalian, kita merenungi sejauh mana pembelaan kita kepada Islam, sejauh mana pengorbanan kita kepada Islam, sejauh mana pembelaan kita kepada Rasulullah. Mari jemaah sekalian, kita mengucapkan salam, berziarah kepada syuhada Uhud.